Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Lentera Learning and Training for Extra Ability. Jadi di video kali ini kita akan membahas tips untuk mengirimkan resume ataupun CV melewati email. Untuk video kali ini singkat saja, jadi saya hanya memberikan tips. Nah, kenapa tips ini cukup penting dalam dunia kerja? Karena sekarang ini sudah banyak yang mengirimkan CV ataupun surat lamaran itu melalui email dan sudah jarang yang mengirimkan secara langsung. Jadi langsung saja kita masuk. Yang pertama email dulu ya. Jadinya email has been used for sending resume for several decades. Jadinya udah beberapa dekade mengirimkan resume itu melalui email. Sedangkan praktiknya sendiri mengirimkan resume melalui email ini sudah ada di tahun 90-an bahkan sampai 2000-an. Bahkan sekarang di 2023 sudah semakin banyak orang mengirimkan resume ataupun CV melalui email sendiri. Jadi langsung saja ke tips yang pertama, mengirimkan resume melalui email. Nah, yang perlu pertama kali diperhatikan dalam mengirimkan resume via email itu, yang pertama adalah alamat email kita sendiri ya. Sekarang alamat email bisa dibikin dari Google, Yahoo ataupun yang lainnya. Tapi kenapa perlu diperhatikan alamat email itu tersendiri? Karena apa? Karena nama atau alamat dari alamat email kita itu harus terlihat profesional. Jadi biasanya menggunakan nama depan ataupun nama belakangnya kita ditambahkan beberapa karakter lainnya ya. Jangan menggunakan email yang namanya itu tidak sesuai dengan namanya kita ya. Kalau mau saya berikan contoh, misalkan nama emailnya black_white@yahoo.com atau I love you so much @gmail.com ya. Jangan seperti itu, tapi gunakanlah proper username atau proper email address. Itu yang paling pertama. Dan tips yang kedua, jadinya kalau misalkan kita menuliskan atau mengirimkan email, di situ ada bagian subjeknya. Tolong untuk di bagian subjeknya itu memberikan jabatan atau memberikan title yang ingin kita apply dan juga namanya kita ya. Contohnya seperti yang ada di sini. Di situ tulisannya Guest Service Agent Street John Smith. Guest Service Agent itu adalah title atau jobnya yang ingin dia lamar. John Smith itu adalah namanya. Nah, banyak orang yang menuliskan subjeknya itu asal-asalan ya, jangan sampai seperti itu. Dan yang kedua, memberikan attachment. Jangan lupa emailnya itu diberikan attachment ya, atau bahasa Indonesianya adalah diberikan lampiran. Attachmentnya itu berupa apa saja? Yang jelas, yang pertama ada yang namanya cover letter ataupun surat lamaran ya. Yang kedua ada CV atau resumenya kita yang terbaru, CV-nya. Dan yang ketiga dan lain-lainnya itu dokumen pendukung seperti KTP, ijazah ataupun sertifikat yang lainnya ya. Beberapa perusahaan minta SKCK, beberapa perusahaan juga ada yang minta seperti kartu keluarga dan lain sebagainya. 3. Ini yang cukup penting dan cukup sering dilupakan, dan saya paling tidak terlalu menyukai kalau misalkan ada yang mengirimkan email surat lamaran tidak ada yang namanya body emailnya. Nah, body email ini sangat penting ya, jangan dibiarkan kosong. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan etika dan juga kesopanan ya. Jadi jangan sampai cuman mengirimkan surat lamaran dengan body email yang kosong. Jadi pertama-tama ucapkan greeting atau salam. Perkenalkan diri, lalu tulis maksud dan tujuan mengirimkan email. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, contoh body emailnya ada pada gambar di atas ini ya.
So ini saya bacakan. Dear hiring manager, I hope this email finds you in a good health. I'm very interested for the opportunity as guest service agent at your hotel that I found still in a vacant position. I wish that I have a chance to have an interview with you. Please kindly check the attachment of my resume and CV. Best regards. Tulis namanya di situ ya. Jadinya itu adalah contoh penulisan body email yang simple. Next, last but not least ya. Ketika mengirimkan sebuah email, pastikan juga attachmentnya itu ada yang namanya foto dirinya kita yang terbaru. Nah, lihat gambar di sini, ini adalah contoh gambar yang salah atau contoh attachment foto yang salah. Pakai foto yang profesional ya. Jangan sekali-sekali mengirimkan foto seperti gambar di atas ini ya, ataupun gambar ataupun foto yang seperti selfie memegang kamera sendiri ya. Tolong untuk bersikap profesional. Jadinya ingat sekali lagi, kalian mengirimkan surat lamaran untuk kalian bekerja, so be a professional. Termasuk juga mengirimkan foto terbaru itu harus profesional. Karena gini loh, sebagai contoh saja ya, beberapa kali saya mendapatkan email dengan foto yang tidak proper ya, seperti contoh yang di atas ini ya, pemandangan Gunung Bromo di belakangnya, terus dia lagi ke Bromo mungkin, dan fotonya seperti itu full body ya. Kalau mau full body juga yang proper sebenarnya. Nah, beberapa kali juga saya mendapatkan surat lamaran, level yang mengirimkan surat lamaran ini sudah selevel manager, tapi fotonya seperti apa, fotonya itu saya nggak mau spill fotonya ya, tapi ini kalian menggambarkannya aja sendiri. Foto yang dikirimkan itu menggunakan baju kaos dan juga celana pendek. Backgroundnya ada di mana? Backgroundnya sangat tidak mendukung. Backgroundnya itu dia sedang ada di mall atau seperti di pusat perbelanjaan ya. Jadinya buat teman-teman yang baru akan mengirimkan surat lamaran ya, ataupun yang sudah pernah beberapa kali mengirimkan surat lamaran, tolong jangan mengirimkan foto seperti itu. Ini ada juga di gambar di atas ini beberapa good example ya kalau ingin mengirimkan foto. Ingat foto terbaru, dan yang paling penting itu harus lihat mukanya kita ya, your real face. Jangan terlalu banyak filter. Karena apa? Beberapa juga saya dapatkan ketika ada yang mengirimkan foto, wah sangat good looking ya, maksudnya bukan jelek atau seperti apa ya, tapi jangan memberikan realita versus expectation. Be yourself ya, jangan terlalu banyak pakai filter, jangan terlalu banyak dipermak mukanya pakai efek kamera ya, just be yourself. Oke. Itu beberapa tips dari saya jadinya, dan saya tutup video kali ini dengan satu kalimat ya, atau satu quotes. So, email is the first impression that HR looks, and by creating a good email, the chance of getting the next step of the interview is bigger. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah email itu menjadi impression pertama di hadapannya HR ya, atau di hadapannya HRD. Dengan memberikan atau dengan membuat email yang baik dan benar, kesempatan untuk mendapatkan proses interview selanjutnya itu akan lebih besar. So teman-teman, next time ketika memberikan atau menuliskan email, perhatikan yang tadi sudah saya bilang, tips yang tadi sudah saya bilang ya. Thank you semuanya untuk menonton video ini. Ya, kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa kasih jempolnya. Thank you, have a good day.